Hai, nama saya Hilaria Donata. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini saya akan mereview materi tentang perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Oke, yang pertama, perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perilaku tidak sama dengan sikap. Nah, di sini biasanya uh, orang berpikir perilaku dan sikap itu sama. Nah, kita lihat sikap di sini dilihat secara kualitatif seperti baik atau buruk. Nah, itu merupakan contoh sikap. Untuk perilakunya dapat dilihat secara kuantitatif, yaitu seberapa sering dilakukannya sebuah tindakan itu. Contoh, masyarakat menilai sikap baik atau buruk seorang pemimpin terlihat dari seberapa sering perilaku pemimpin tersebut bereaksi terhadap masalah yang timbul, seperti sering terburu-buru, kemudian galak, tetap tenang, ataupun bijaksana. Itu merupakan salah satu contoh-contoh dari perilaku. Next. Nah, di sini ada dua tahapan. Ada tahapan kognitif, tahapan afektif, dan tahap perilaku. Tahap kognitif di sini maksudnya tahapan di mana muncul kemampuan untuk berpikir atau memecahkan masalah. Nah, kemudian untuk tahapan afektifnya yang berkaitan dengan perasaan, seperti takut, marah, cemas, sedih, kecewa, senang, dan lain-lain. Ya, pokoknya yang berhubungan sama perasaan. Terus tahap perilaku. Tahap perilaku di sini termasuk diantaranya itu kemampuan untuk bertindak, misalnya tindakan apa yang kita lakukan. Nah, itu termasuk dalam tahap perilaku. Nah, di sini juga di tabel ada model AIDA. AIDA itu singkatan dari attention atau perhatian, I-nya itu interest atau minat, kemudian D-nya itu desire, desire itu keinginan, dan A-nya itu action atau tindakan kita. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada model hierarki pengaruh, kemudian model inovasi adopsi, dan model komunikasi. Nah, kita mulai dari model AIDA. Model AIDA di sini di tahapan kognitifnya mulai timbul perhatian. Jadi misalnya kita dapat informasi apa, misalnya larangan merokok, kita mulai memerhatikan tentang larangan merokok. Nah, mulai timbul perhatian di tahapan kognitifnya. Kemudian di tahapan afektifnya, kita mulai seseorang itu mulai timbul minat atau keinginan. Dia mulai tergerak hatinya, mulai ternyata seperti itu ya, efek merokok itu seperti ini ya. Nah, kemudian di tahapan perilaku, dia mulai bertindak, mulai melakukan tindakan. Jadi misalnya seseorang itu yang perokok menjadi mencoba untuk berhenti merokok. Nah, kemudian untuk model hierarki pengaruh di sini, misalnya untuk produk, ada informasi tentang produk misalnya susu. Nah, di tahapan kognitifnya seseorang itu mulai sadar, mulai tahu, oh ada produk ini ya, ada produk susu ini. Nah, kemudian di tahapan afektifnya mulai tumbuh rasa suka atau preferensi dan keyakinan. Nah, setelah dia sadar, setelah dia tahu ada produk susu tersebut, mulai timbul rasa suka, kemudian mulai tumbuh rasa yakin. Setelah dia mendapat informasi-informasi, dia yakin, kemudian di tahap perilakunya dia mulai membeli tindakannya. Nah, kemudian di model inovasi adopsi, misalnya dia mulai sadar inovasi ini merupakan terobosan baru atau ide baru. Jadi dia mulai sadar ada inovasi baru nih katanya kan. Nah, terus di tahapan afektifnya dia mulai tertarik, mulai berminat,
kemudian dia mulai mengevaluasinya. Nah, di tahapan perilaku dia mulai mencoba untuk mengadopsi inovasi tersebut. Nah, jadi dia sudah mulai menerima dengan inovasi tersebut. Jadi dia sudah mulai mengadopsinya. Nah, untuk model komunikasi ini seperti contoh tadi, dia terpapar sama informasi tentang larangan merokok. Nah, kemudian dia bisa menerima informasi tersebut dan meresponnya. Dia mulai berpikir, mulai merespon, oh ternyata merokok itu dilarang, efeknya seperti ini. Nah, di tahapan afektifnya mulai timbul sikap. Apakah mulai timbul sikap seseorang itu untuk berubah. Dia sudah tahu maksud dan tujuan larangan merokok itu seperti apa. Dan di tahapan perilakunya, dia sudah mulai merubah perilakunya untuk berhenti merokok. Next. Pengertian perubahan perilaku. Di sini ada awareness. Awareness itu sadar atau kesadaran. Setelah dia sadar, otomatis dia akan merubah atau dia akan melakukan perubahan atau peningkatan pengetahuannya. Kemudian ada behavior, dia akan melakukan perubahan perilaku. Kemudian attitude, dia akan melakukan perubahan sikap. Perubahan perilaku merupakan hal terpenting yang untuk membentuk kepribadian seseorang. Menurut Robert Quick, menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik maupun tahapan proses belajar. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Nah, jadi sikap itu merupakan bagian dari perilaku. Nah, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan. Jadi perilaku itu tanggapan seseorang terhadap lingkungan atau terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, jadi sikap itu merupakan sikap itu mempengaruhi perilaku seseorang. Next. Dimensi perubahan perilaku kesehatan. Dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan dalam diri seseorang. Yang pertama, dimensi perubahan perilaku kesehatan, yaitu mengubah perilaku negatif yang tidak sehat menjadi perilaku positif. Misalnya, seseorang itu yang dari dia merokok menjadi tidak merokok. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sehat. Kemudian mengembangkan perilaku positif, di mana dia sudah melakukan perilaku positif, misalnya sudah hidup sehat, tapi dia tinggal mengembangkannya, misalnya dia tidak buang sampah sembarangan, jadi dia mengembangkannya, jadi sampah-sampah berupa sampah organik itu dibuat untuk pupuk kompos misalnya, terus sampah anorganik seperti plastik dibuat untuk kerajinan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan atau perilaku sehat. Jadi seorang itu memelihara perilaku yang sudah positif, perilaku dia yang sudah sehat selama ini. Misalnya selama ini dia udah menjaga kebersihan dirinya dengan mandi 2 kali sehari. Nah, terus cuci tangan pakai sabun dengan 7 langkah. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang harus terus dipelihara. Next. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama itu faktor sosial.
Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan sosial lainnya. Jadi faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar. Jadi faktor dari luar yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan seseorang. Nah, kemudian pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka seseorang tersebut akan memiliki perilaku yang sehat. Dan apabila seseorang itu pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan berperilaku yang kurang baik atau kurang sehat juga. Jadi lingkungan sangat menentukan perubahan perilaku kesehatan seseorang. Dukungan sosial seperti keluarga atau teman mendorong perubahan-perubahan sehat. Contohnya, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu, kalau kita berteman atau bergaul sama orang yang mengkonsumsi alkohol atau kebiasaan merokok, pasti kita juga akan ikut minum alkohol dan ikut merokok. Tapi kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat, kita pasti akan ikut menerapkan pola hidup sehat seperti lingkungan kita. Next. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu faktor kepribadian. Nah, kepribadian di sini ada 4. Ada macam-macam kepribadian di sini ada 4. Yang pertama itu plekmatis, koleris, melankolis, dan sanguinis. Jadi yang plekmatis itu termasuk orang yang santai, damai. Kemudian dia lebih low profile. Dia lebih cenderung menghindari konflik. Nah, terus untuk yang koleris itu termasuk orang yang kuat, tapi dia lebih suka menyendiri dan cepat tersinggung. Kemudian melankolis itu termasuk orang yang sempurna, bijak, dan tenang. Kemudian sanguinis itu termasuk orang yang populer, optimis, sosialnya tinggi, kemudian toleransi tinggi, dan agresif. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan satu orang mempunyai 2 kepribadian, misalnya plekmatis dan melankolis, atau koleris dan sanguinis, itu bisa. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, salah satunya adalah perilaku itu sendiri, atau kepribadian yang dimana dipengaruhi oleh karakteristik individu, seperti yang kepribadian tadi ya. Nah, kemudian penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku. Jadi misalnya ada petugas kesehatan yang merekomendasikan untuk kita berhenti merokok dong, karena efeknya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, dan pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Contohnya yang berhubungan adalah rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari. Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan atau habit yang dapat merubah perilaku. Next. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu faktor emosi. Emosi itu perasaan seseorang ya. Jadi rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Contohnya, berhubungan dengan stres yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat seperti bekerja sebagai pekerja seks. Next. Proses terjadinya perubahan perilaku. Nah, ini ada tahapan-tahapan perubahan perilaku
seperti pre-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, aksi, dan mempertahankan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, pre-kontemplasi di sini belum ada niat perubahan perilaku dari individunya. Jadi misalnya ya, kita ambil contoh lagi, orang yang merokok. Jadi di tahap pre-kontemplasi ini dia belum ada niat sama sekali untuk melakukan perubahan perilakunya. Kemudian yang kedua, kontemplasi. Kontemplasi itu individunya mulai sadar adanya masalah dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat. Jadi dia belum siap untuk berkomitmen untuk berubah. Nah, di kontemplasi ini seseorang itu mulai sadar masalah kesehatan yang selama ini dia merokok. Kemudian dia ingin mengubah perilakunya, tapi dia belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk merubah perilakunya. Nah, di tahap persiapan di sini individu siap berubah dan ingin mengejar tujuan. Sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Nah, di tahap persiapan di sini orang tersebut sudah siap untuk merubah, sudah siap untuk berhenti merokok. Nah, terus dia sudah mengurangi rokoknya, tapi dia masih mencoba sesekali untuk merokok. Jadi dia masih gagal. Nah, di tahap tindakan, individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha memperlakukan perilaku hidup sehat. Nah, di tahap tindakan ini dia sudah dapat mengurangi rokoknya, sudah bisa berhenti merokok, terhitung 6 bulan dari sejak dia mulai usaha untuk berhenti merokok itu. Nah, di tahap yang kelima, pemeliharaan, jadi individu itu tinggal mempertahankan perilaku sehatnya. Jadi dia mulai mempertahankan gimana caranya supaya dia tidak merokok lagi. Itu dia mulai mengevaluasi sekitar 6 bulan setelah dia mencoba untuk berhenti merokok. Peran penting komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Nah, peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Isu kesehatan, masalah kesehatan, dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Jadi, kalau misalnya di dalam keluarga kita ada yang sakit, kemudian kita komunikasikan dengan keluarga, otomatis tidak akan terjadi yang namanya ketidaknyamanan psikologis dan emosional. Antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Seperti isu kesehatan yang sekarang di Indonesia ada 4 ya, tentang BPJS Kesehatan, stunting, kemudian angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Nah, seperti yang marak-marak belakangan ini, saat ini, tentang COVID-19. Jadi, kalau komunikasi kesehatan kita lancar di keluarga, otomatis kita bisa tahu kayak pencegahan COVID-19 ini seperti apa, terus penanganannya bagaimana, terus tanda dan gejala dari penderita COVID-19 ini seperti apa. Nah, kan kita di keluarga bisa saling komunikasi. Ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu.
individu berada pada situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Next. Kepatuhan pasien terhadap pesan kesehatan. Itu ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima, yaitu yang pertama, pasien harus terlebih dahulu memahami, understand, isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Untuk itu, ia harus menafsir dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada dirinya. Yaitu yang pertama, pasien itu harus memahami dulu masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya atau isu-isu kesehatan misalnya. Jadi pasien harus tahu dulu dia tuh sakitnya sakit apa. Jadi setelah dia tahu masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya, dia bisa ngerti dengan apa sih yang diinformasikan oleh tenaga kesehatan pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia harus paham tentang masalah kesehatan yang dihadapinya, pasien harus mampu mengingat saran medis yang diberikan. Nah, saran medis yang diberikan oleh tenaga medis di sini juga harus diperhatikan. Jadi tenaga medis ini harus menjelaskan dengan jangan pakai bahasa medis. Jadi menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar pasien dan tenaga medisnya. Jadi pasien bisa mengerti dengan semua informasi yang diberikan oleh tenaga medis tersebut. Next. Bentuk komunikasi kesehatan. Lebih banyak orang mengenal media massa sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu-isu kesehatan. Namun, ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Nah, jadi untuk mengkomunikasikan tentang kesehatan atau isu-isu kesehatan itu tidak hanya melalui media massa. Jadi misalnya bisa melalui media sosial, yaitu media internet, bisa melalui WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga ada media hiburan. Nah, kita lihat. Program entertainment atau hiburan merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan. Misalnya, kalau dalam program entertainment ini misalnya berupa film-film pendek tentang kesehatan, atau tutorial, ataupun film-film animasi yang diperuntukkan untuk anak-anak sehingga mereka lebih mudah mengerti maksud dan tujuan informasi yang kita berikan. Beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Nah, selain itu juga informasi yang kita berikan sebaiknya singkat dan tidak lama, karena kalau kelamaan juga masyarakat juga jadi bosan. Jadi harus menarik, kemudian juga tidak terlalu lama. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Novelli pada tahun 2001 menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama. Nah, kalau di televisi juga sebaiknya informasi-informasi tersebut diberikan pada jam-jam utama. Jadi bukan pada malam hari. Kalau malam hari kan otomatis orang udah istirahat, udah tidur. Jadi diberikan pada jam-jam utama seperti siang atau sore. Itu lebih efektif. Bentuk komunikasi kesehatan yang lainnya adalah media advokasi, yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung
oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, untuk media advokasi ini merupakan pendekatan yang berorientasi kebijakan dengan menggunakan media massa untuk promosi kesehatan. Next. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Nah, komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu. Informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapi. Komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita lebih bersifat terapeutik, yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Jadi terapeutik di sini maksudnya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Bagaimana supaya pasien yang sakit itu tidak stres dengan sakitnya. Nah, kemudian komunikasi interpersonal antara pasien dengan perawatnya atau tenaga medisnya. Bagaimana tenaga medisnya memberi saran, memberi informasi yang baik tentang penyakitnya, memberikan terapi-terapi yang baik kepada pasiennya. Nah, kita lihat, menurut Purwanto dalam Damayanti 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan yang pertama, seperti tadi yang saya katakan, membantu pasien mengurangi perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Jadi tadi seperti yang tadi itu, jadi tenaga medis mengurangi beban pasien, membantu mengurangi beban pasien biar pasiennya tidak stres, supaya tidak stres dengan penyakitnya, supaya bisa segera sembuh. Kemudian yang kedua, membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Jadi biasanya kan ada pasien yang sembuh enggak ya, saya bisa sembuh enggak ya. Nah, di sini tenaga kesehatannya membantu pasien tersebut biar tidak ragu, gimana dia harus yakin kalau dia pasti sembuh. Nah, kemudian komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri. Nah, jadi komunikasi terapeutik ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi bisa juga dilakukan oleh keluarga maupun orang-orang di sekitar pasien. Untuk ada prinsip-prinsip dalam komunikasi terapeutik ini, yaitu yang pertama, komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Nah, dengan kita saling percaya, saling menghargai, otomatis penderita atau pasien lebih gampang dia bercerita. Jadi dia bisa bercerita sehingga bisa mengurangi beban si sakit. Kemudian pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Jadi misalnya makan makanan yang bergizi. Jadi si pasien itu harus makan makanan yang seperti apa. Kemudian secara mental itu keluarga atau tenaga medis atau orang-orang di sekitar menghibur pasien agar tidak stres sehingga mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang ketiga, memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Jadi dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Karena seringkali terjadi, setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi, muncul reaksi emosional dan psikologis tertentu. Komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan medis.
Komunikasi yang efektif merupakan suatu yang esensial, karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan anggota keluarganya yang sakit. Jadi antara tenaga kesehatan dengan pihak keluarga atau pasien juga harus saling komunikasi. Misalnya, jadi tenaga medis juga harus menginformasikan pada keluarga atau pasien sakit apa yang penyakit apa yang dialami oleh pasien. Jadi keluarga juga bisa tahu. Kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dia jalani, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Nah, kalau komunikasi yang tidak lancar, otomatis pasien juga tidak tahu hasil tes yang dijalani seperti apa, terus saran-saran medis seperti apa. Jadi harus selalu dikomunikasikan. Bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Nah, jadi tenaga medis juga harus menginformasikan pada keluarga pasien. Jadi bukan cuma ke pasiennya. Jadi kalau misalnya anggota keluarga yang juga tahu, otomatis kan anggota keluarga dapat memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasien. Apa yang harus dilakukan pasien, apakah dia harus istirahat secara teratur, apakah dia harus mengkonsumsi makanan ini atau minuman ini. Jadi keluarga pasien juga harus dikomunikasikan. Next. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Nah, promosi kesehatan di sini bukan hanya dalam bentuk seperti kita gambar, bukan hanya dalam bentuk penyuluhan. Kalau digambarkan dia kebanyakan penyuluhan. Nah, bentuk promosi kesehatan di sini bisa berupa diskusi kelompok, kemudian artikel-artikel dari website atau koran, kemudian billboard, spanduk maupun poster yang ada di kantor-kantor, yang ada di puskesmas, rumah sakit, ataupun billboard-billboard yang ada di pinggir jalan. Promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku, baik di dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Cayatin, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama, advokasi. Merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang kedua itu dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat antara lain yaitu unsur informal dari tokoh agama atau tokoh adat dan unsur formal dari petugas kesehatan maupun pejabat pemerintah. Semua ikut andil di dalamnya. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang berkuar-kuar. Yang ketiga ini pemberdayaan masyarakat, empowerment community. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Jadi kita dapat memberdayakan kader-kader yang ada di Posyandu yang tentunya sudah terlatih untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Nah, next, kesimpulan. Komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan
internet. Jadi untuk media advokasi ini seperti media massa, seperti TV, kemudian media massa tadi TV ya, kemudian media entertainment itu seperti film-film pendek, kemudian film-film animasi atau tutorial-tutorial, kemudian melalui internet seperti artikel-artikel, kemudian melalui media sosial. Nah, di situ itu merupakan salah satu media komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan, dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Nah, bila komunikasi ini tersampaikan dengan baik, maka akan meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan seseorang. Otomatis kalau misalnya komunikasi kesehatan kita lancar, seperti saat ini yang sedang maraknya COVID-19, banyak sekali tersebar video-video pendek atau pesan-pesan pendek yang berisi tentang pencegahan, tentang penularan, tentang penanganan COVID-19 ini. Jadi kita mendapatkan informasi tersebut itu tidak harus melalui penyuluhan. Jadi bisa melalui media massa, bisa melalui seperti TV, berita-berita, kemudian bisa melalui pesan-pesan pendek, melalui video-video. Jadi semua itu semua itu dapat sehingga komunikasi kesehatan tentang COVID-19 itu bisa tersampaikan pada masyarakat semuanya. Sehingga masyarakat bisa merubah perilakunya dari yang mereka yang ogah-ogahan, dari mereka yang tidak mau menerapkan pola hidup sehat seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian tidak mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekarang dengan adanya maraknya COVID-19, banyak informasi-informasi yang didapat, otomatis orang tersebut dapat mendapatkan informasi yang baik. Jadi sehingga dapat merubah perilaku seseorang itu menjadi ke arah yang positif, bisa hidup yang lebih sehat. Nah, saya rasa cukup sekian review saya tentang materi perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu. Dah.